Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kembali ke kajian kita dari kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Masih di bab yang 95 ini ya. Panjang babnya. Kita baca dulu matannya dari awal bab 95, matannya aja. Qala al-muallifu rahimahullah, al-imam al-Barbahari rahimahullah berkata, wa alam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kelak umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Kesemuanya berada di neraka kecuali hanya satu golongan. Wahiyal jamaah. Yaitu satu golongan tersebut adalah al-jamaah. Qil man hum ya Rasulullah. Kemudian ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa al-jamaah tersebut? Qal, Rasul pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Yani mereka yang konsep berislamnya sama. Ya, akidahnya, ibadahnya, dan aspek-aspek berislamnya sama denganku dan para sahabatku. Pada hari ini, yani pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, metode berislamnya sama, manhajnya sama dengan Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, jadi dhayyib, umat terpecah, kelak akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu qadar kauni apa syar'i? Kauni. Oke? Qadar syar'i, hukum syar'i gimana? Jangan berpecah belah. Ini hukum syar'i. Tapi dikasih bocoran qadarullah kauniyah bahwa akan terpecah however. Gitu ya? Akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya kan? Kalaupun hukum syar'i kita diperintahkan untuk bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nas ummah wahidah." Andai saja Tuhanmu mau, niscaya Allah akan menjadikan umat ini umat yang satu, enggak berpecah. Kalau Allah mau nih, manusia semuanya agamanya satu. Andai saja, tapi berarti bukan itu yang Allah kehendaki. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuk. Namun yang ada senantiasa mereka akan terus berpecah kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhan. Nah, diperintahkan kita berjamaah, berada di atas jamaah karena jamaah inilah. Nah, dibilang jamaah artinya apa? Jamaah adalah yang sesuai dengan yang hak, ya. Yang sesuai dengan yang hak. Jamaah adalah salah satu kelompok dari 73 kelompok tadi. Jamaah adalah salah satu kelompok dari 73 kelompok tadi. Jamaah bukan maknanya udah mix 73-73-nya kita persatukan semuanya. Salah. Ya? Jamaah adalah salah satu kelompok dari 73 kelompok tadi. Diperintahkan kita di atas jamaah, yakni berada di dalam naungan kelompok tersebut, yaitu Ahlus sunnah yang dimaksud. Nah, patokannya apa? Ya, yang membedakan mereka dengan 72 kelompok yang lain apa? Di mana gaya berislam mereka sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mempertahankan kemurnian agama itu. Ya, mereka tidak merubah agamanya dengan bid'ah-bid'ah yang dibuat-buat manusia, baik dari sisi akidah bid'ahnya ataupun amaliyah dan lain. Itu jamaah yang bertahan yang menjadi satu kelompok yang terselamatkan dari antara 73 kelompok, ya. Karena kesemuanya berada di neraka kecuali satu. Ya. Ini udah kita jelaskan. Awas, jadi Ahlus Sunnah memahami jamaah persatuan bukan maknanya menyatukan antara hak dan batil, kemudian diam dari kebatilan, dari kesyirikan, diam dari kebid'ahan, diam dari penyimpangan dan kerusakan. Udah, yang penting kita semua bersatu. Salah, itu namanya nge-mix antara hak dan
batil. Ini persatuan ala ahli bid'ah dan ahli syubhat. Sehingga mereka mengingkari kita yang mengingkari syirik, mengingkari bid'ah, dibilang wah kita memecah belah umat, harusnya kita menyatukan umat dan lain-lain. Karena apa? Persatuan menurut mereka adalah mix aja, biar kata syirik sama tauhid mix. Biar kata bid'ah sama sunnah mix aja, jangan disalah-salahin. Maunya mereka begitu. Salah, bukan itu yang dimaksud dengan persatuan, tidak demikian. Persatuan tidak berpatokan pada jumlah, tapi persatuan berpatokan pada esensi yang mereka berada di atas jalan tersebut. Nah, itunya. Ketika mereka sesuai dengan apa yang datang dari Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum, merekalah yang dibilang jamaah, kalaupun mereka bersendirian. Dan ketika sebuah kaum rame-rame, jumlahnya luar biasa besar dan kompak luar biasa, tapi mereka tidak berada di atas jalan Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, maka mereka hakikatnya berpecah belah kalaupun rame-rame. Jadi patokan jamaah tidak pada kuantitas, tapi pada apa? Hakikat jalan yang mereka berada di atasnya. Dari situ Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Antal jamaah walau kunta wahdak." Engkaulah yang jamaah kalaupun engkau bersendirian. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah, Al-Imam rahimahullah berkata, melanjutkan matanya, "Hakadza kana ad-dinu ila khilafati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, al-jama'atu kulluha." Demikianlah agama ini, yakni agama Islam, berjalan terus sampai zamannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kesemuanya berada di atas jamaah. Ya, wa hakadza fi zamani Utsman, demikian juga di awal zamannya Utsman radhiyallahu anhu. Falamma qutila Utsman, namun ketika Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, jaa al-ikhtilaf wal bid'ah, mulailah datang ikhtilaf dan bid'ah. Wa sara an-nasu ahzaban, mulailah para manusia terkelompok-kelompokkan. Wa saru firaqan, mereka mulai menjadi bersekte-sekte. Faminan nas man thabata 'alal haqq, namun di antara manusia ada yang mereka tetap sabat, teguh di atas hak inda awwali taghyir, sejak awal zaman terjadinya perubahan. Wa qala bih, senantiasa mereka mengucapkan yang hak, wa amila bih, dan senantiasa mengamalkan yang hak, wa da'an nasa ilaih, dan terus menyeru manusia kepada yang hak. Maknanya demikianlah agama sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya berada di atas jamaah. Yani seorang muslim di zaman-zaman awal, ketika dia dibilang, ente muslim? Iya, ana muslim. Nggak ada pertanyaan, muslim yang mana? Nggak ada. Semuanya satu paket. Masih sama dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh para sahabat yang ada dan tersebar di negeri-negeri kaum muslimin. Semuanya berada di atas jamaah, maknanya itu. Jadi seawam-awamnya manusia, dulu akidahnya beres. Jadi nggak ada Islam yang mana ente? Islam yang nginep di masjid, apa yang nginep di kuburan? Apa Islam yang suka nangkep setan masukin toples, ada di TV? Apa Islam yang suka main petasan? Ya enggak? Dan lain-lain. Dia ledakin dirinya. Islam yang mana ente? Sekarang kan gitu, kalau orang dikata Islam yang mana loh? Begitu kan? Dulu enggak. Ketika dibilang seorang muslim, udah sepaket. Enggak ada pilihan lain. Oh, muslim ya begitu. Ahlus sunnah berarti dia fix, dia jamaah. Berjalan demikian, agama Islam masih murni sampai zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mulailah masuk makar Yahudi dan lain-lain sehingga terbunuhnya Utsman bin Affan. Terbunuh Utsman, mulailah muncul kelompok-kelompok lain yang berbeda pola beragamanya dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mulai datang ide-ide baru. Mulai datang akidah-akidah baru yang tidak diajarkan oleh Rasul, tidak juga oleh sahabat. Mulai muncul kaum yang mengkafir-kafirkan manusia dengan dosa besar yang mereka perbuat, kayak Khawarij. Ya kan? Sehingga menghalalkan darah para kaum muslimin yang enggak seide dengan mereka. Khawarij tuh. Ada juga muncul kaum yang menafikan dogma qadar, sementara qadar adalah hal yang diimani dari sejak zaman awal. Muncul kaum bikin akidah baru nih, akidah bid'ah, bahwasanya takdir tiada, itu qadariyah. Ada juga muncul kaum yang mengagung-agungkan Ali berlebihan radhiyallahu anhu sampai bilang Abu Bakar, Umar, Utsman merampas khilafah dari Ali. Sesungguhnya Ali ini bahkan Jibril alaihissalam salah membawakan wahyu harusnya kepada Ali, tidak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini badut-badut demikian harus ada biar seru zaman. Enggak? Ada yang muncul ya, itu Rafidhah. Ada yang memisahkan antara iman dengan
amal, okay? Seseorang kalau udah beriman dia maka fix udah. Dia imannya satu level dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Jibril, dengan Mikail. Kalaupun dia tidak beramal apapun. Amalannya nggak ada urusannya dengan iman. Ini dia Murji'ah. Tuh, mulai muncul kelompok-kelompok baru setelah jauhnya zaman dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulailah manusia terkelompok-kelompokkan sejak masa tersebut. Ya, itu mulai terjadi sejak apa? Sejak terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sehingga terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, di antara manusia ada yang tetap sabat, mereka teguh, nggak berubah sejak awal terjadi perubahan. Nah, memang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perubahan, perpecahan ini akan terjadi. Tapi di waktu yang sama disampaikan juga dengan kabar wahyu bahwa akan ada senantiasa satu kaum yang terus bertahan di atas hak. Kalaupun para manusia udah berubah. Tadi kita gambarkan bahwa manusia semuanya berada di atas satu konsep berislam sejak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun semakin jauh dari zaman Rasul, mulai muncul kelompok-kelompok lain yang konsep berislam, yang metode berislamnya atau ideas tentang berislamnya berbeda dengan apa yang datang dari Rasul dan para sahabat. Semakin jauh zaman dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang emang sesuai dengan Rasul dan sahabatnya semakin terasingkan, semakin huroba. Justru yang umum ada pada para manusia adalah sekte-sekte baru itu tadi. Ya. Manusia-manusia dengan konsep berislam yang baru yang berbeda dengan yang murni yang datang dari Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini yang umum pada manusia, makanya dibilang jadi 73 golongan tuh. Satu yang hak. Nah, 72 di atas kebatilan. Nah, satu ini semakin berarti asing. Tuh. Semakin jauh dari zaman Rasul, yang ahlus sunnahnya makin asing, justru lebih merata pada mereka orang-orang yang berada di atas perubahan dan penyimpangan. Tapi dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang akan terus sabat, setiap zaman ada, kalaupun sedikit jumlahnya. Sejak zaman awal perubahan akan terus ada satu kelompok yang mempertahankan hak ini, akan selalu ada. Ini juga sebagaimana Rasul kabarkan di hadis lain, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Ya, akan senantiasa ada satu kelompok. Ada satu kelompok selalu di antara umatku yang terus mereka bertahan di atas hak. La yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum. Mereka enggak gentar menghadapi orang-orang yang mengkhianati mereka, yakni dari golongan kaum muslimin sendiri. Wala man khalafahum, tidak gentar menghadapi orang-orang yang mengingkari, menentang mereka, yakni dari golongan kufar. Terus mereka teguh di atas pendirian tersebut hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang kepada mereka keputusan Allah Subhanahu wa taala, yakni sehingga ajal menjemput mereka wahum ala dzalik. Mereka tetap bertahan di atas hal tersebut. Akan selalu ada. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk kelompok tersebut. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Di waktu yang sama itulah yang dibilang Ta'ifah Mansurah, kelompok yang dimenangkan oleh Allah. Ini maksudnya. Di waktu yang sama ini juga yang dibilang Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang terselamatkan. Ini terselamatkan dari neraka, dari antara kelompok-kelompok lain yang dijanjikan neraka. Ya, ini pahit memang, ini kenyataan yang pahit. Wallah ini pahit. Tapi bagi mereka yang emang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan menerima bahwa ini adalah hak dan fakta yang harus diterima. Nggak boleh pura-pura buta. Pura-pura buta dan aduh nanti kalau gitu kita ikhtilaf dong, nanti kalau gitu kita berbenturan dong, jadi banyak ribut sana sini dong, nanti jadi banyak yang musuhin dong. Akhirnya pura-pura buta dari tuntunan Rasul demikian Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka enggak, kalau emang mereka beriman bahwa jalan keselamatan adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan menerima ini dan menerjemahkannya di dalam kehidupan. Nggak mau mereka pura-pura buta dari hal-hal demikian, kabar-kabar demikian. Kenapa? Nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Di situ akan terpilih manusia mana yang lebih mengikuti hawa nafsunya, mana yang memang mengikuti petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka yang bertahan di atas hal ini pasti dimusuhin. Itu hukum alam. Dari zaman ke zaman. Pasti dimusuhin, pasti ngenes. Ya, emang demikianlah para ahlul haq dari zaman ke zaman. Udah sunnatullah. Mereka pasti akan menemui ujian itu. Di antaranya permusuhan para manusia. Mending kafir doang yang memusuhi. Tapi 72 kelompok lain tadi ikut memusuhinya juga. Pegel gak? Ya? Tapi ya welcome to the club.
Dari zaman dulu begitu ahlul haq. Pasti banyak yang musuhin. Ya? Tapi tidaklah dengan itu maknanya kita merampas hak mereka atau tidak memenuhi hak mereka. Enggak, hal-hal yang sifatnya hak mereka memang kita penuhi. Mereka memusuhi kita karena apa? Karena hak yang ada pada kita. Jangan karena kezoliman yang ada pada kita terhadap mereka. Jangan sampai karena itu. Ya? Difahami itu ya? Jadi perubahan terjadi sejak zaman awal, tapi sejak zaman awal pun akan terus selalu ada yang bertahan di atas hak. Kelompok yang mempertahankan kemurnian ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Qala al-muallif rahimahullah. Lanjutkan lagi. Sampai sini baru kita ya. Kemarin ya. Al-Imam rahimahullah berkata, "Fakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqah ar-rabi'ah fi khilafat bani fulanin inqalaba az-zaman." Demikianlah perkara tersebut terus berjalan. Masih normal. Sampai ke generasi keempat, tabaqah rabi'ah, generasi keempat. Fi khilafat bani fulan. Pada khilafah bani fulan. Dia nggak mau nyebut namanya. Nggak mau nyebut namanya, awas. Oke? Inqalaba zaman. Pada saat itu mulailah terbalik zaman. Wa taghayyaran nasu jiddan. Mulailah para manusia berubah totally. Wa fashatil bid'ah. Semakin merata bid'ah-bid'ah di antara umat. Wa kathurat du'ati ila ghairi sabilil haq. Mulai muncul para da'i-da'i yang menyeru kepada jalan selain jalan yang hak. Wal jamaah. Menyeru kepada selain al-jamaah. Tuh, menyeru kepada konsep-konsep berislam lain yang berbeda dengan apa yang datang dari Rasul dan para sahabat. Wa waqa'atil mihnah. Nah, pada saat itu terjadilah ujian. Fi kulli syai'in lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah ujian, terjadilah bala, musibah pada setiap perkara yang tidak dibawakan, atau tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahad minas sahabah. Dan tidak juga disampaikan oleh seorang pun di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Maksudnya apa? Berjalan terus kondisi demikian sampai ada sebuah masa di mana bahkan pemerintahnya sendiri memaksakan kepada kekeliruan dan kesesatan. Mereka meyakini akidah yang keliru, mereka berada di atas kebid'ahan dan kemudian juga memaksakan kebid'ahan tersebut kepada manusia. Dan mulailah muncul para dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, yakni yang tidak menyerukan kepada konsep berislam yang sama dengan apa yang datang dibawakan Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, mulai semakin muncul. Akhirnya pada masa itu semakin meratalah bid'ah-bid'ah di antara manusia. Ya. Semakin asinglah yang sunnah justru pada masa tersebut. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan hal ini. Ya. Zada al-khilaf wa zadatil fitanu ba'da inqidha' al-qurun al-mufaddalah. Oke. Ikhtilaf yang terjadi semakin bertambah banyak. Demikian juga fitnah-fitnah yang terjadi semakin bertambah banyak setelah habisnya masa generasi-generasi terbaik. Generasi terbaik yaitu apa? Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, yakni Rasul dan para sahabat. Kemudian generasi yang datang setelah mereka. Tuh, ngajinya sama sahabat langsung. Yaitu tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelah mereka. Tuh, ngajinya sama tabi'in. Yakni tabi'in. Nah, 3 generasi terbaik ini. Ketika mulai lewat dan habis 3 generasi terbaik ini, nah semakinlah merata bid'ah di antara manusia. Maksudnya itu. Setelah habisnya generasi-generasi yang diutamakan tadi, hatta ja'a ahdul Abbasiyin, sehingga datanglah era Abbasiyin, wa dhahara fihimul Ma'mun al-Abbasi, dan muncul berkuasa di antara mereka al-Ma'mun al-Abbasi. Ya? Al-Ma'mun, yakni Khalifah Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Wa tabi'ahul Mu'tasim wal Wathiq, dan diikuti kemudian oleh Mu'tasim, diikuti kemudian oleh Wathiq. Wa akhadhu biqaulil Jahmiyah, di mana mereka mengikuti akidahnya kaum Jahmiyah, yakni pengikut siapa? Jahm ibn
Safwan yang mengatakan Al-Quran makhluk ya, dan merusak asma wa sifat. Wa aradu an yujbiru ahla sunnah alaih, dan mereka hendak untuk memaksakan para ahlu sunnah kepada akidah tersebut. Wa huwal qawlu bi khalqil Qur'an, yaitu untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Wa qatalu ba'dal a'immah, bahkan mereka membunuh sebagian dari para imam. Wa darabu al-ba'd al-akhar, dan mereka mencambuki, menyiksa sebagian ahlu sunnah yang lain. Walakinnal haqqa thabitun walillahil hamd, namun yang hak tetap bertahan. Segala puji bagi Allah. La yatazahzah, tidaklah goyang yang hak. Ya. Setelah selesai masa Abbasiyah, Umayyah, setelah selesai masa Umayyah, naiklah khilafah Abbasiyah. Abbasiyah ini mereka Bani turunan Abbas ibnu Abdul Muttalib. Ya, jadi dulu di masa Umayyah radhiyallahu, di masa dinasti sebelumnya yaitu Bani Umayyah, kekuatan Abbasiyah dan Alawiyah, turunan Abbas bin Abdul Muttalib sama turunan Ali bin Abi Thalib, ini adalah dua kekuatan yang mengancam eksistensi rezim yang ada. Akhirnya ditekan lah. Dulu tuh begitu. Ditekan. Okay? Ditekan, namun ketika semakin berkurang kepemimpinan dan semakin luasnya negara Islam dikuasai oleh Bani Umayyah nih, okay? Namun leadership yang ada pada pemimpinnya ini semakin jauh, semakin kesini semakin menipis, nambah berantakan. Berontaklah mereka, kemudian mereka berkoalisi mereka. Yani Abbasiyah dengan Alawiyah berkoalisi waktu itu untuk menjatuhkan kuasa yang ada, yaitu dinasti Umayyah. Berhasil mereka berontak, okay? Di Arab dan sekitarnya. Namun di Eropa, Umayyah tetap berjalan di Andalus pada saat itu. Umayyah tetap berjalan nih di abad kedua. Nah, ketika berhasil digulingkan Umayyah di Jazirah dan sekitarnya nih, okay? Dijatuhkanlah Bani Umayyah. Mungkin gak dualisme kepemimpinan? Yang ada Abbasiyah sama Alawiyah. Akhirnya Abbasiyah sikut Alawiyah. Naiklah ya Abbasiyah. Kenapa? Dulu bersatu kenapa? Karena common enemy aja, karena common interest. Demikian yang terjadi. Ya. Akhirnya Abbasiyah berkuasa sebagai rezim baru dan kemudian ditekanlah Alawiyah. Ditekanlah pada saat itu Alawiyah. Ya. Ditekan Alawiyah dan lain-lain. Abbasiyah berkuasa, pada saat itu muncullah fikih, permasalahan fikhiyah, yaitu apa? Tentang konsep bagaimana bernegara mentaati penguasa. Karena apa? Kaum muslimin baru kali itu mereka mengalami adanya dua imam. Karena apa? Yang di Eropa, Andalus dan sekitarnya, ini masih Umayyah, tapi di Jazirah dan sekitarnya udah itu ada dua imam nggak? Baru itu kaum muslimin mengalami adanya dua imam. Muncullah nih fikih-fikih dan lain-lain, yang dimana kesimpulannya setiap muslim terkena kewajiban untuk mendengar dan mentaati penguasa yang menguasai daerahnya masing-masing. Tuh, kesimpulannya begitulah. Itu ceritanya. Nah, Abbasiyah awal-awal banyak khalifah-khalifah dengan kualitas kepemimpinan yang baik lah. Okay? Banyak kualitas pemimpin-pemimpin yang punya leadership yang baik. Sampai masa Harun ar-Rasyid. Ya, Harun ar-Rasyid adalah seseorang yang berada di atas akidah sunnah. Akidah sunnah. Harun ar-Rasyid ini bahkan banyak mendukung dakwah sunnah. Dan dia sendiri menggaji para ahli ilmu. Dulu ahli ilmu digaji sama negara, ngambil gajinya tuh. Digaji, jangan khawatir udah, nanti belajar aja mengajar. Tuh. DKM Baitul Mal yang gaji mereka tuh dulu begitu, zaman awal-awal demikian. Sehingga mereka tersibukkan dengan belajar dan mengajar manusia, nggak berpikir untuk mencari tambahan nafkah dan lain-lain. Ada yang menanggung hidup mereka dulu. Termasuk dari Rashid sendiri, dia mengeluarkan ratusan ribu dinar tiap tahun, bahkan untuk memberangkatkan ratusan ulama bersama istri dan anak-anak mereka haji sono. Gitu. Dan Harun sendiri yaghzu sana yahuj sana. Dia nih perang 1 tahun, jihad di fisabilillah, kemudian 1 tahun dia libur perang, dia haji. Setahun dia perang, setahun dia haji. Luar biasa. Khalifah Ar-Rasyid Harun. Ya,
Nah, Harun punya anak dua. Oke? Namanya Amin sama Ma'mun. Nah, siblings gimana pun ada rival. Ada persaingan. Saudara begini, ada persaingan mesti. Terjadilah persaingan antara mereka, ala kulli hal qadarullah Ma'mun yang naik ke tampuk kekuasaan. Waktu itu Harun membagi dua kerajaan. Udah sebagian buat Amin, sebagian buat Ma'mun. Yang ada perang dan akhirnya Ma'mun yang sampai ke tampuk kekuasaan. Qadarullahnya lagi ngenesnya. Ma'mun ini yang naik, itu dekatnya sama tokoh-tokoh yang akidahnya Mu'tazilah, Jahmiyah. Majelasnya, nongkrongnya, minta masukannya dan lain-lain. Tokoh-tokoh yang memusuhi akidah Ahlus Sunnah. Akhirnya Ma'mun memaksakan akidah Mu'tazilah ke masyarakatnya. Tuh ceritanya begitu. Dan menjadikan Mu'tazilah mazhab yang dipaksakan di dalam negara. Mereka dipaksa untuk bilang Al-Quran makhluk. Ya kan? Sampai 3 generasi setelahnya. Itu tadi. Ma'mun, kemudian Mu'tasim, kemudian Wathiq. 3 pemimpin berturut-turut akidahnya begitu. Bahkan di antara kaum muslimin yang disandera sama pasukan kafir. Kalau lagi ditebus nih, mau ditebus sama pemerintahan kaum muslimin nih, ditebus ke kafir kan? Ditebus dong tawanan. Oke? Sebelum dibebasin, ditebus nih, oke? Ditanya dulu, Al-Quran makhluk bukan? Dia bilang, Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dibalikin ke kafir. Dia bilang Al-Quran makhluk, ditebus kebebasannya. Sampai begitu bro. Ujian kaum muslimin mempertahankan akidahnya dulu tuh sampai begitu. Alhamdulillah masa kita nih sekarang nih setahan-tahannya kita sama akidah kita sama manhaj kita paling dimusuhin bro, gak digitu-gituin amat. Paling dimusuhin kan loh. Iya kan? Paling banyak haters, ya salah. Lovers pada hilang, ya salah. Paling begitu kan, sesuai-suainya gitu. Digunjing, diomongin, dibongkar aib, belum lagi ditambahin bumbu fitnah dan lain-lain. Itu yang terjadi kan, kalau mempertahankan zaman sekarang nih. Jatah perang kita udah cuman di situ doang, gitu loh. Dimusuhin, kadang dimusuhin mesti sama orang tua, kadang oleh saudara, kadang oleh lingkungan sosial, tetangga, oleh kantor. Iya kan? Karena menyampaikan yang hak. Tapi nggak disuruh juga kita perang fisabilillah. Nggak disuruh mengangkat senjata untuk membela kalimatullah. Enggak juga kita diuji akidah kita disiksa kayak Imam Ahmad bin Hanbal sambil dicambuk, sambil disuruh bilang Al-Quran makhluk. Sementara dia mesti mentaati pemerintah. Cuman hal ini hal yang nggak boleh ditaati. Tapi tetap jaga adab. Sambil dicambukin Imam Ahmad bin Hanbal sambil dia puasa Senin Kemis nih nggak mau buka. Sambil dicambukin. Dan dia berkata, ya, bilang Al-Quran makhluk. Imam Ahmad sambil dicambuki dan dia berkata, Ya Amirul Mu'minin, hadli syai'an min kitabillah wa sunnati rasulih. Aku lebih. Wahai Amirul Mu'minin, berikan aku satu hal aja dari kitabullah atau dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran makhluk. Anda bilang kalau ada. Enggak ada emang. Tapi tetap menahan para masyarakat untuk berontak kepada penguasa. Karena gimana pun zalim tuh, bahkan memaksakan kekufuran, pemberontakan adalah hal yang salah. Dan akan menjadikan madarat lebih besar. Ketika fuqaha Baghdad, ketika para ahli fikih Baghdad menghadap dan nyamperin Imam Ahmad bin Hanbal dan ngajak yuk udah saatnya kita berontak dan lain-lain. Imam Ahmad mengingkarinya dan berkata ad-dima, awas darah kaum muslimin. Yang akan lebih banyak lagi tertumpah darah dengan pemberontakan. Sabar, doa. Udah. Dan benar ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah dan ujian itu dari kaum muslimin setelah 3 generasi pemimpin. Kembalilah, kemudian penguasa yang ada akidahnya beres, gitu. Ini terjadi, ya, sejak zaman Ma'mun tadi yang lebih dekat kepada para intelektual Mu'tazilah, katanya gitu. Memang penyimpangan banyak terjadi memang di masa Abbasiyah juga dikarenakan apa? Kemarin kita ceritakan di masa Abbasiyah ini dibilang masa-masa emas keilmuan. Maknanya apa? Liarnya pengetahuan, liar. Saking gilanya tentang pengetahuan di pemerintahan yang ada pada saat itu, membayar para penerjemah. Kalau mereka bisa terjemahkan buku-buku asing, kitab-kitab yang datang dari negeri lain, dari Yunani, dari Hindustan, dari Persia dan lain-lain, diterjemahkan ke bahasa Arab, oke? Dibayar di penerjemah dengan emas dan permata seberat badan dia. Berarti
luar biasa kan buat science ya, tapi di waktu yang sama filter akidahnya kurang. Penerjemah mah cuma nerjemahin, nggak bilang ini salah atau benar, bertentangan nggak dengan hak, dengan akidah Ahlus Sunnah. Dia nggak tahu begituan, belum tentu penerjemah mah. Pokoknya gue nerjemahin dibayar. Begitu kan? Nah di masa Abbasiyah ini juga rusaknya sejarah dan sirah, banyak pemalsuan dan lain-lain di masa Abbasiyah ini. Karena apa? Di masa Umayyah yang dibilang masa keemasan Islam ini di Umayyah kan? Itu penulisan sejarah belum digalakkan. Belum digalakkan. Jadi nggak ada yang nulis sirah gitu, nggak ada. Oke? Mulai penulisan sejarah Islam ini banyak di masa Abbasiyah. Imam Az-Zahabi rahimahullah bilang, pada saat itu muncul 3 jenis penulis. Muncul tiga macam penulis pada saat itu. Karena apa lagi? Euforianya memang tentang penulisan, tentang sains, tentang pengetahuan dan lain-lain. Muncul 3 macam penulis pada saat itu. Penulis yang pertama, ini barisan sakit hati. BSH. Yani kaum yang dulu emang ditindas, oke, dan merasa dizolimi dan dirampas haknya oleh dinasti sebelumnya. Mereka nulis sejarah sepalsu-palsunya, sengarang-ngarangnya untuk jelek-jelekin apa? Dinasti Umayyah. Tuh. Bahkan pemalsuan ini sampai titik kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, di situ Syiah juga masuk. Oke, menuliskan tentang hadis-hadis palsu tentang sejarah beberapa dari sahabat radhiyallahu anhum untuk merusak nama baik mereka gitu. Merusak citra mereka di antara kaum muslimin. Di situ makanya muncul hadis palsu di sirah ini di masa ini nih. Golongan pertama apa tadi? Sin, ha, barisan sakit hati. Oke? Golongan yang kedua. Mereka golongan yang yaktub liyakul. Mereka nulis buat makan. Dia lihat trennya apa nih? Oh begitu, gue ikutan deh. Yaktub liyakul. Dia nulis buat makan. Trennya apa? Oh lagi begini, jelek-jelekin Umayyah. Ini itu. Ikutan deh nulis tentang itu. Begitu. Oke? Nah di sini juga para pendusta dan lain-lain di situ. Oke, yang nggak mau tahu tentang hak atau batil yang dia tulis, yang penting apa? Tren sekarang udah tentang ini gitu. Gitu, menuliskan tentang dulu pada jelek-jelekin Umayyah ini itu ikutan deh nulis gitu. Yang penting laku tulisan. Yaktub liyakul. Ada golongan yang ketiga. Nah ini para muhakkikin di antara para ulama, para peneliti di antara para ulama, yang dimana mereka menulis sejarah, tapi dengan apa? Dengan asar, dengan riwayat. Dari siapa. Dengan riwayat. Di situ ada Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Mereka nggak lagi bilang, nih kisah terjadi benar apa enggak. Mereka nggak lagi bilang gitu. Pokoknya nih ada kisah beredar begini bunyinya. Nih aku dapatkan kisah ini dari fulan. Ente cek sendiri deh. Ada pendusta nggak di antara jalur ini? Ada orang-orang yang di ngarang-ngarang nggak kira-kira? Ada yang putus nggak ada? Ente cek sendiri benar apa enggaknya. Cuman Anda sampaikan nih kisah dengan sanadnya. Tuh, ini para ulama. Di situ Imam Tabari menulis tarikhnya, sejarahnya. Jadi bukan berarti Imam Tabari memasukkan sebuah cerita di dalam bukunya, dan seringkali cerita ini dijadikan hujah oleh para orang-orang yang mau mencela para sahabat radhiyallahu anhum dengan kisah-kisah. No, buktinya di riwayat Imam Tabari ada cerita demikian, begitu. Loh, Imam Tabari bukan lagi bilang bahwa ini cerita benar, bukan. No, ada cerita begini, ente periksa sendiri, cek sendiri, sahih apa dhaif apa palsu mungkin. Cerita periksa sendiri. Ini para ulama. Jadi ada 3 golongan. Akhirnya makanya kita lihat sejarah Islam banyak musyawwah, banyak terkaburkan. Itu kenapa? Karena ini nih generasi ini sempat terjadi masa tersebut, ada masa demikian, penulisan yang mengaburkan kemuliaan sejarah Islam tuh. Itu yang terjadi.
Ya, itu di khilafah siapa? Abbasiyah. Ya, generasi Abbasiyin. Nah, mereka mengambil akidah yang keliru, yang menyimpang dan memaksakannya kemudian kepada para masyarakat. Ada seorang imam. Cuma nih, imam nih namanya mental-mental. Ada yang bilang namanya fulan, namanya fulan, namanya fulan. Beda-beda nih. Oke, jadi anda ragu. Pokoknya ada cerita demikian. Oke, untuk menambah keimanan dan sahabatnya kita semoga di atas. Dipaksa bilang Al-Quran makhluk, dia nggak mau. Udah, dia nggak mau. Dan kemudian dipenjara, disiksa dan lain-lain. Kemudian di penjara, dia mau sholat. Oke? Dimasukinlah anjing-anjing yang ganas luar biasa dan udah dibikin lapar. Ganas luar biasa kan? Oke? Dimasukin ke kandangnya. Nih, imam yang di penjara ini. Bahkan ada yang bilang katanya dimasukin usud, asad-asad. Apa? Singa-singa ke penjara ini imam. Dan dia lagi sholat. Dengan izin Allah nih anjing-anjing atau nih singa-singa whatever justru menghampiri nih, bukan wow udah siap nih. Tapi masuk tuh kandang justru nih mereka begitu tunduk dan kemudian menghampiri nih imam dan menjilati kakinya nih imam. Nih imam mikirnya apa? Kalau kita bangsa di situ mikirnya apa? Ya lewat deh gue, ya lewat. Nih imam enggak, dia enggak mikir. Lagi sholat begini dijilat batal nggak ya? Dia mikir fikih lah. Dia mikir fikih. Kena air liur hewan demikian lagi sholat, ini batalin sholat nggak ya? Nah jasah nggak nih jadinya nih batalin? Sempetnya mikir fikih. Lu bangsa mikir apa di situ? Ya lewat deh gua. Ya lewat deh gua nggak lama nih. Iya kan? Dia mikir apa? Fikih, sempat-sempatnya. Ini diantara apa yang terjadi dari sahabat para ulama di zaman Mihnah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.